Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di siang kali ini semua masih tetap semangat untuk pembelajaran daring kita hari ini. Bapak lihat di sini udah hadir. Jangan lupa untuk melakukan presensi di Google Classroom kegiatan belajar 3 yang sudah disediakan. Jadi nanti kalian melakukan presensi di sana. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita mulai dulu berdoa. Berdoa dipimpin oleh Hafid. Silakan Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi baru, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis operator aritmatika dan logika. Barangkali siapa yang mau menjelaskan tentang materi kemarin? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk menangani tipe data boolean. Baik, Bapak bagus ya. Berikutnya apalagi yang kemarin kita bahas? Saya, Pak. Oke, silakan Siti Juwaidah. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi bilang seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus. Oke, bagus. Siapa? Silakan. Mudoh. Jenis operator logika: operator AND, operator OR, operator NOT. Oke, baik. Jadi yang kemarin kita bahas tentang operator aritmatika dan logika. Kemudian jenis-jenis operator. Jenis operator aritmatika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian, modulus, increment, dan measurement. Kemudian untuk jenis operator logika itu ada 3. Kemarin kita bahas tentang operator logika AND, operator logika OR, kemudian operator logika NOT. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan atau membuat kode program dengan menggunakan operasi aritmetika logika AND, logika OR, logika NOT, kemudian operasi aritmetika penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, dan lain-lain. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita hari ini, yang pertama menerapkan operasi aritmetika dan logika, kemudian membuat kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Indikator pencapaiannya mengelola kode program dengan operasi aritmetika dan logika, kemudian menciptakan kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, setelah disajikan slide presentasi dan video pembelajaran tentang operator aritmetika dan logika dalam bahasa pemrograman C++, peserta didik dapat mengelola kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah disajikan slide presentasi dan video pembelajaran tentang operator aritmetika dan logika dalam bahasa pemrograman C++, peserta didik mampu menciptakan kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Berikutnya materi untuk hari ini ada 2. Yang pertama menciptakan kode program operasi aritmetika, dan yang kedua menciptakan kode program operasi logika. Semuanya udah siap ya untuk materi hari ini? Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Pertama di sini ada materi tentang menciptakan kode program operasi aritmetika.
di sini ada contoh program pembuatan kalkulator secara sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebelum masuk ke pembuatan program, aplikasi yang kita menggunakan Dev C++ untuk menjalankan aplikasi. Pertama kita buka dulu software Dev C++, lalu klik file, new, sort file, lalu tulis include stdio.h standard input output, lalu tulis include lagi conio. Set. Oke, jadi input nilai pertama sama-sama 10, nilai kedua 5, dan ini hasilnya 15, 5, 20, dan 2. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan dari saya, Pak. Oke, silakan. Dari siapa? Saya Febrian, Pak. Oke, Febri, silakan Febri. Pak, yang dicontohkan tadi untuk operator perjumlahan. Ya. Kalau untuk operasi pengurangan bagaimana, Pak? Oke. Ada yang mau bisa jawab? Ada yang bisa jawab yang lainnya, temannya? Pertanyaan dari Febri. Pertanyaan dari Febri bagus sekali ya. Jadi tadi yang dicontohkan penggunaan operator aritmetikanya untuk penjumlahan. Nah, kalau misalkan menggunakan operator pengurangan bagaimana Pak? Sebetulnya untuk operasi aritmetika ini semuanya sama, Febri ya. Jadi yang membedakan adalah penggunaan operator. Contohnya di sini tadi ini sebetulnya tadi udah dicontohkan untuk pengurangan. Nah, di sini ada operator penjumlahan yang digunakan. Bagaimana kalau menggunakan operator pengurangan? Sebetulnya tinggal diganti untuk operatornya saja. Ketika ingin menggunakan operator pengurangan, maka yang tadi digunakan operator penjumlahan tinggal diganti simbolnya menjadi operator pengurangan. Berikut dengan perkalian, pembagian, ataupun modulus. Jadi kita tinggal menggunakan operatornya saja yang mana yang akan digunakan. Kalau untuk penjumlahan kan tadi menggunakan simbol plus, kalau pengurangan kita menggunakan simbol minus. Atau untuk perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian menggunakan simbol garis miring, untuk modulus menggunakan simbol persen. Seperti itu Febri ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke Pak, saya mau bertanya. Oke, siapa Hafid? Silakan Hafid. Silakan Pak, Hafid. saya tidak mempunyai komputer untuk membuat program ini. Apa bisa menggunakan handphone? Kalau misalkan di komputer ataupun di PC, itu bisa menggunakan Dev C++. Kalau dia menggunakan handphone atau smartphone, dia menggunakan CPP Droid. Jadi untuk Hafid, kalau misalkan di rumahnya tidak ada komputer, bisa juga menggunakan handphone dengan menggunakan aplikasi CPP Droid. Itu bisa di-download di Google Play Store. Untuk penggunaannya seperti apa? Sama. Jadi nanti di-download dulu si PP Droid-nya, kemudian diinstalkan. Setelah diinstalkan, penggunaannya sama seperti penggunaan di Dev C++
yang digunakan di komputer juga. Nggak ada perbedaan. Seperti itu Hafid ya, bisa dipahami Hafid? Ya, siapa insya Allah bisa dipahami. Oke, terima kasih Hafid. Oke, Udah. kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak ingatkan sekali lagi, nanti kalian masuk ke Google Classroom, kemudian kalian masuk kegiatan belajar 3. Nanti kalian lihat di sana ada materi dan bahan ajar yang bisa kalian baca kembali. Apa yang udah barusan dibahas itu bisa kalian baca kembali di Google Classroom-nya. Kemudian di sana juga ada video pembelajaran. Jadi di sana ada video praktek yang bisa kalian tonton sebagai acuan untuk kalian membuat program dengan menggunakan operasi aritmatika dan logika ini di C++ ataupun di handphone tadi dengan menggunakan aplikasi CPP Android seperti itu. Kemudian nanti juga di Google Classroom-nya itu ada LKPD. Kalian kerja KPD-nya. Kalau misalkan sudah selesai mengerjakan LKPD, tinggal kalian masuk ke evaluasi, kemudian kerjakan juga evaluasinya. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Cukup Nggak ada Pak, ya? cukup. Oke, cukup. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, untuk pembuatan kode program dengan operasi aritmatika dan logika ini bisa menggunakan aplikasi C++ untuk di komputer dan bisa menggunakan aplikasi CPP Droid untuk di handphone. Kemudian penggunaan operasi aritmatika dan logika ini bisa kalian gunakan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi sederhana untuk penjumlahan atau pembanding di logika. Seperti itu. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Kita tutup dengan doa. Silakan Hafid. Sesudah kita belajar daring, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.